Shalom, selamat pagi Opa Oma, Ibu Bapak serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Oma Elizabeth Hahuri, anggota PKLU Jemaat Anugerah Bekasi. Kita jumpa kembali dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Opa, Oma, Ibu, Bapak, dan Saudara. Sebelum kita membaca Alkitab serta merenungkannya, kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh memasuki tahun 2024 ini. Bahwa Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat malam kami, sehingga kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan di hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon, Tuhan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca dan kami renungkan di hari ini, itu semua dapat kami mengerti dan dapat kami melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Demi Kristus firman hidup, kami berdoa dan bersyukur. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat 9 sampai 12 yang menyatakan, kemudian orang Mesir dengan semua kuda dan kereta Firaun, tentara berkuda dan pasukannya mengejar dan mendapati mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh dan tampaklah orang Mesir menyusul mereka. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Opa, Oma, Ibu, Bapak, tema renungan pagi ini adalah Tuhan Maha Tahu. Maut dan segala kengerian mendekat. Sesuatu yang jahat mengintai dalam kegelapan dan pemandangan yang dilihat hampir menghentikan detak jantung. Seakan belum cukup ketakutan yang ditimbulkan, jalan buntu menghadang di depan. Tak ada jalan keluar, lumpuh
dan membeku, ketakutan itu mewujud dengan sempurna. Demikianlah situasi bangsa Israel saat mereka melihat Firaun dan tentaranya mengejar mereka. Di depan mereka adalah laut yang dalam dan luas. Mati, itulah kesimpulan mereka. Lalu muncul penilaian yang mengkhianati dan merendahkan Tuhan di sana. Lebih baik kami menjadi budak tapi hidup daripada bebas tapi mati di padang gurun. Sungguhkah, bukankah ada banyak sekali orang yang memuja kebebasan sehingga rela untuk mati? Bangsa Indonesia misalnya punya semboyan perjuangan merdeka atau mati. Lagi pula, bukankah pilihan itu tidak hanya perbudakan atau mati? Bagaimana dengan pilihan perjuangan untuk hidup dan menang? Yang jauh lebih positif dan menyemangati. Bangsa Israel menjadi salah karena mereka lebih memilih melihat kegiatan maut daripada kuasa Tuhan yang maha besar. Kengerian maut memang membuat orang salah berpikir dan bertindak. Hubungan kasih suami istri menjadi permusuhan. Anak membenci orang tua atau sebaliknya. Kakak dan adik saling menyalahkan. Teman menjadi lawan. Pada era digital ini, kondisi ini semakin diperburuk dengan perang status di media sosial. Dalam kengerian maut kita memilih yang salah dan berpikir itu lebih baik. Tapi itu bukan pilihan satu-satunya. Ada yang jauh lebih baik. Pilihan itu adalah jalan Tuhan yang tampil ke depan dan mengalahkan maut bagi kita. Jalan Tuhan adalah mengasihi, meneduhkan, mendamaikan, membangun dalam kebenaran dan kekudusan. Mari memilih yang benar agar kita berbahagia. Demikian renungan berdasarkan sabda Bina Umat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Biar jiwamu kau tenangkan, tabahkan hati yang sendu, yang maha tahu kau andalkan, kasih-Nya cukup bagimu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Serta terangilah hati kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang telah kami baca
dengarkanlah dan renungkan, kiranya tidak lalu begitu saja, tetapi mau melekat di dalam hati kami, bahkan menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Dewan PKLU, khususnya tim yang mengelola acara SPMAB ini. Kiranya Tuhan berkati agar dapat melanjutkan acara ini, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang yang bersedia untuk mendengarkannya. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami agar apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Oma, Opa, Bapak, Ibu, terima kasih sudah menyaksikan program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Sampai bertemu kembali. Salam sehat, tetap kuat, dan tetap semangat.